kami ucapkan kepada Bapak Wayan selaku koordinator pengelola Posdaya Jawa Tengah. Dia sudah mengangkat presentif di lembaga pengabdian masyarakat ini, sudah sangat senior sekali ini. Kebetulan juga senior saya kalau saya hanya dari Alhamdulillah. Yang kedua kepada Ibu Win yang kami hormati selaku perwakilan dari Yayasan Taman Diri Jakarta. Kemudian Bapak Kades, Pak Muhammad, dengan Ibu Sekdes, Ibu Siti Korea, kemudian Bapak Ibu pengurus Posdaya di Desa Wonokebayan yang kami hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Pada pagi hari ini ada acara kunjungan monitoring evaluasi kegiatan Posdaya. Beberapa bulan yang lalu ini kami ini Pak Abdullah selaku LPPM, kemudian juga selaku sekarang mantan LPPM, sekarang WR3, tapi masih didaulat sebagai pengelola LPPM ya, sehingga termasuk Posdaya ini, sehingga beliau masih kesini ya. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu pengurus Posdaya yang kami hormati. Kami mohon maaf, mohon untuk waktunya sejenak yang meluangkan waktu. Memang tadi tidak ada yang apalagi memulangkan anak didiknya pagi-pagi sekali, mohon maaf sekali ya. Kemudian Bapak Ibu yang lain mungkin meninggalkan pekerjaan yang pasti ini harus dikerjakan rutinitas. Kami hanya mohon maaf sebentar saja. Beberapa waktu yang lalu kami ke sini untuk melakukan persiapan dengan adanya kunjungan Monas ini. Saya kira nanti akan dipandu langsung oleh Bapak Abdullah. Untuk menghemat waktu, acara kita mulai. Marilah bagi yang beragama Islam membaca basmalah dan bagi yang beragama lain marilah berdoa sehingga acara pada pagi sampai siang hari nanti dapat berjalan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wayan dan Ibu sekaligus dari Taman Diri. Pak Wayan selaku koordinator wilayah 1 Jawa Tengah dan Buin selaku perwakilan Taman Diri Jawa Tengah. Kemudian Pak Nora Mekito yang kami hormati, dan Bapak Ibu pengurus Posdaya ya, Sinar Mawar yang kami hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu di hari ini ya dalam rangka monitoring dan evaluasi Posdaya yang beberapa waktu yang lalu sudah kita bentuk bersama ya, difasilitasi oleh mahasiswa KKN yang juga belum lama kita tarik ya. Untuk mengawali pertemuan kita, saya ingin mengenalkan dulu. Tadi sudah disebut-sebut namanya, tapi kalau ini ya orangnya. Ini di samping kanan saya ini Bowen Sukasi. Ini beliau ini mewakili Yayasan Taman Diri Jakarta di Semarang ya, atau Jawa Tengah, maaf ya, Jawa Tengah.
Kemudian Pak Wayan, ini beliau sehari-hari tadi sudah dijelaskan di LPTM Undip selaku koordinator wilayah 1 untuk Pos Daya. Kemudian Pak Sugiono, ini beliau membantu saya di Undaris untuk mengelola KKM. Kemudian saya sendiri tadi ya, Pak Abdullah, saya tadinya di LPTM waktu kita penerjunan, tapi ini belum lama saya sudah diberhentikan. Saya sudah diminta untuk berganti tempat ya, di bagian kerjasama dan kemahasiswaan membantu rektor bidang 3. Kemudian di ini sebelahnya Boeing itu dunia itu bendahara KKM. Jadi kita senang kalau dalam kunjungan ini didampingi oleh bendahara ya, jadi merasa tenang lah. Kemudian Mbak Lela ini juga di bagian kemahasiswaan, jadi kalau koordinasi dengan kemahasiswaan termasuk kemarin KKN itu beliau yang membantu saya. Kemudian Pak Sabar ini beliau wartawannya Undaris, jadi kemana-mana yang dipegang adalah kamera ya. Jadi saya juga minta tadi pagi-pagi untuk datang dengan kameranya itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin terkenal di Undaris ya berarti harus banyak di depan kameranya beliau. Nah mungkin selanjutnya kami bisa mohon Pak Lurah ya, Pak Kades ini bisa mengenalkan Pak. Jadi sebelum kita nanti sharing, nanti mungkin Pak Wayan yang akan banyak memimpin ini untuk ini sama Bu. Sebelumnya kami mohonkan Pak Kades mungkin nanti didampingi siapa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini yang pertama dan yang utama adalah kita senantiasa selalu menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat ridhonya pada pagi hari ini kita diberi kesempatan dipertemukan beliau di rumah dalam rumah Pak Miftah selaku dalam rangka Pos Daya, di tempat di Pos Daya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini yang pertama kami mewakili masyarakat Desa Wonokerto, terutama pengurus Pos Daya Desa Wonokerto. Mohon izin bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena mungkin ada kesibukan yang lain sehingga tidak bisa ditinggalkan. Sehingga mohon maaf mungkin tidak begitu banyak yang bisa hadir. Sekali lagi kami mewakili masyarakat, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terus terang kemarin itu ada pertemuan yang melibatkan teman-teman juga 1 hari penuh. Terus hari ini kebetulan ada orang punya hajat, bendaharanya punya hajat. Nah itu mungkin persiapan karena besok hajatnya. Biasanya di sini memang semua masyarakat tetangga terlibat untuk mungkin apa yang dibutuhkan, pinjam-pinjam dan sebagainya. Itu sekali lagi mohon maaf, dan saya sendiri agak terlambat ini tadi pagi-pagi benar ada urusan dengan Polres. Jadi tadi saya di itu di Polres dengan bapak-bapak sambil beringin, saya di Polres karena memang waktu hari Jumat daripada nanti ada menunda-nunda saya harus tadi ke sana kemari. Itu sekali lagi mungkin agak terlambat yang tadi. Dan mungkin banyak hal yang mungkin kurang berkenan, sekali lagi saya mewakili dari masyarakat Desa Wonokerto, mohon maaf yang sebesar-besar. Perlu saya sampaikan mungkin secara garis besar, secara umum kondisi Pos Daya di Desa Wonokerto. Yang pertama bahwa Pos Daya ini benar-benar itu disemangatkan lagi setelah ada KKN dari Undaris, tepatnya kurang lebih 1 bulan yang lalu baru saja mungkin ditarik dari Desa Wonokerto. Yang selanjutnya bahwa sebenarnya banyak kelompok-kelompok yang sudah nanti ada di Desa Wonokerto ini. Suatu contoh mungkin dari kelompok tani, kelompok ternak, kelompok dari BPKK, dari kesehatan dan lain sebagainya. Banyak kelompok yang sudah ada muncul di dusun ini, sehingga Pos Daya ini mengakomodasi dalam rangka banyak kelompok yang tadi saya sampaikan, dengan harapan nanti segala permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat nanti bisa difasilitasi dan mungkin
sekaligus jalan keluarnya solusinya seperti apa. Untuk secara umum itu, dan kelompok-kelompok di sini ada kelompok unggulan. Yang pertama itu ternak, itu dengan mungkin khususnya untuk mempertahankan agar satu betina hamil itu dalam rangka ini untuk tidak dipotong dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ada kelompok misalnya perikanan lele, yang di sini ada juga beberapa masyarakat istilahnya dia berusaha dari bidang lele. Terus yang selanjutnya ini seperti industri yang keripik yang mungkin agak istimewa karena mungkin dari ketela tapi rasanya rasa gadung, itu mungkin ada nilainya tersendiri. Dan alhamdulillah itu setiap pulang kampung itu biasanya masyarakat sini bawa oleh-oleh ke Jakarta kemana dan sebagainya. Itu mungkin ciri khas ini keripik ini. Jadi orang-orang putra desa yang kebetulan kesini itu sampai Kalimantan dan sebagainya, kelihatannya itu agak menarik juga. Itu terus tempe ciri khas di sini mungkin dengan bungkus yang mungkin dari daun, dan karena sekarang kan sudah dikemas dari plastik dan sebagainya, tapi ini juga ada keistimewaan sendiri lah itu. Mungkin di antara telur kebetulan di Desa Wonokerto ini adalah sentra domba. Sentra domba ada nanti di sini, jadi 100 kakak nanti akan mungkin mereka nanti sebagai sampingan untuk penghasilan tambahan. Satu kakak itu minimal 20 domba dan dapat menghasilkan rata-rata setiap bulan sekitar 600.000 bagi hasil, dengan pengusaha yang mungkin peduli dengan kerjasama dengan masyarakat kami, dan mudah-mudahan nanti benar-benar nanti bermanfaat juga. Terus di sini ada sentra buah naga juga yang mungkin 10.000 buah naga. Itu yang bisa nanti mungkin 2 bulan lagi itu panen raya kelihatannya. Terus nanti mungkin untuk 100 kakak juga, dan dari pendampingan dari yayasan obor kami. Jadi masyarakat kami mungkin banyak kegiatan yang mudah-mudahan nanti untuk membantu perekonomian. Dan kemarin itu memang dari 60 orang tokoh masyarakat baik lembaga-lembaga yang ada di sini ada pelatihan konselor. Mereka mungkin nanti untuk memfasilitasi